กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 7 Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentimon, PhD Hans Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon, penerbit Hadayawatu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Abhidhamma menjelaskan cara kerja pikiran. Seperti dijelaskan dalam Abhidhamma, batin adalah sebuah kombinasi dari kesadaran atau citta dan faktor-faktor batin atau cetasika. Mereka muncul dan padam bersama-sama. Lebih dari 1 triliun pikiran muncul dan padam susul-menyusul secara berurutan setiap detik. Kesadaran adalah tahu akan adanya objek-objek indera. Ini dipengaruhi dalam banyak cara oleh faktor-faktor batin. Ada 52 faktor batin, 13 yang netral, 14 yang tak bermoral atau tidak baik, dan 25 yang baik dan indah. Faktor-faktor batin yang netral terdiri dari kontak atau phasa antara pikiran dengan objek indera, perasaan atau wedana yang menikmati objek indera, pencerapan atau sanya yang mencatat setiap objek indera, kehendak atau cetana yang bertindak dan mendorong hal yang seiring untuk melakukan suatu tindakan, konsentrasi atau ekagata yang menyatukan hal yang seiring dan memusatkan pikiran pada suatu objek indera, kemauan atau keinginan, canda untuk melakukan sesuatu, usaha atau energi, wirya, dan lain sebagainya. Mereka bersekutu dengan pikiran baik ataupun pikiran buruk. Faktor-faktor batin yang tak bermoral, termasuk kegelapan batin atau moha, tentang sifat alam objek indera, keserakahan atau loba, yang melekat pada uang, kesehatan, kesenangan indera, dan lain sebagainya. Kemarahan atau kebencian, dosa, yang menimbulkan niat jahat dan kemarahan. Ketiga faktor batin tak bermoral ini dikenal sebagai akar jahat yang membuat pikiran menjadi buruk dan yang merupakan akar penyebab semua perbuatan buruk di dunia. Mereka menyebabkan munculnya pandangan salah, ditthi, kebanggaan atau kesombongan, mana, tidak tahu malu, ahirika, tidak takut berbuat buruk, anotntapa, dan lain sebagainya. Faktor-faktor batin yang indah terdiri dari kebijaksanaan, panya atau amoha, ketidakserakahan atau kedermawanan, alobha, ketidakbencian atau niat baik atau cinta kasih, adosa, malu berbuat buruk, hiri, takut berbuat buruk, ottappa, empati, karuna, simpati, mudita, dan lain sebagainya. 3 yang pertama, kebijaksanaan, ketidakserakahan, ketidakbencian, dikenal sebagai akar bermoral, yang membuat pikiran baik dan yang menjadi akar penyebab semua perbuatan baik di dunia. Ketika objek penglihatan mengenai mata, gambarannya muncul pada unsur bening mata, cakku pasada. Kesadaran bergetar mengarahkan arus batin pada gambaran ini dan kesadaran mata melihatnya. Kesadaran penerima menerimanya, kesadaran penyelidik menyelidikinya, dan kesadaran yang memutuskan apakah objek indera itu bagus atau tidak menjadi muncul. Tergantung pada keputusan itu, kesadaran baik atau buruk muncul 7 kali sebagai kesadaran jawana menikmati objek indera itu. 2 kesadaran pencatat mengikutinya, melanjutkan menikmati objek indera. Setelah itu,
objek indera padam dan kelangsungan kehidupan mengalir seperti biasanya. Objek indera yang padam muncul kembali pada kelangsungan kehidupan yang bertindak sebagai pintu pikiran yang bisa menangkap objek indera masa lalu. Kemudian beberapa rangkaian kognitif kesadaran muncul dengan cepat dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Membedakan bentuk, potongan, ukuran, ciri-ciri terperinci, dan nama objek indera itu. Pikiran bekerja lebih cepat dari sebuah komputer. Setiap kesadaran diikuti oleh 7 faktor-faktor batin umum. Kontak, perasaan, pencerapan, kehendak, konsentrasi, hidupan psikis, dan perhatian. Mereka membantu kesadaran menyadari objek indera. Pikiran, yaitu kombinasi kesadaran dan faktor-faktor batin, padam segera setelah muncul. Bagaimanapun juga, sebelum padam, kesadaran dan faktor-faktor batin memindahkan properti mereka pada pikiran yang akan muncul berikutnya. Penerapan memindahkan ciri-ciri terperinci dari objek indera yang sudah dicatat. Perasaan memindahkan sensasi yang sudah dinikmati. Kesadaran memindahkan apa yang diketahui dan seterusnya. Data-data ini dirambatkan dari satu pikiran ke pikiran selanjutnya. Jadi mereka tetap ada pada arus batin. Ini sama dengan menyimpan data pada memori sebuah komputer. Sama seperti sebuah komputer yang bisa memproduksi data yang disimpan dengan cepat, begitu pula pikiran bisa mengingat data yang disimpan dengan cepat. Oleh karena itu, kita bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari dan alami sejak masa kanak-kanak. Kita mungkin lupa banyak data, tetapi kita bisa mengingatnya dalam keadaan terhipnosis. Sekali lagi, pada saat ajal tiba, segera setelah kesadaran kematian padam pada kehidupan sekarang, kesadaran kelahiran kembali muncul pada kehidupan berikutnya tanpa suatu jeda pada arus batin. Jadi, semua data yang sudah kita pelajari dan alami dalam hidup ini dipindahkan pada arus batin di kehidupan berikutnya. Inilah alasannya mengapa banyak anak di seluruh dunia yang bisa mengingat kehidupan lampau mereka dengan benar, dan mengapa banyak bayi ajaib yang bisa mengingat dengan luar biasa dan menceritakan apa yang mereka pelajari di kehidupan lampau. Tambahan lagi, sikap mental, temperamen, kepandaian, dan minat di kehidupan yang akan datang menyerupai dengan yang di kehidupan sekarang. Jika otak adalah pikiran, dan karena otak baru dibentuk pada kehidupan yang baru, sehingga otak ini kosong tanpa data pada saat kelahiran, seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf besar, Descartes, maka otak tidak akan bisa mengingat kehidupan lampau dan apa yang dipelajari di masa lampau. Kenyataannya, banyak bayi ajaib yang bisa membaca dan menulis tanpa belajar. Dan beberapa seperti Christian Heineken dan Pitaka Maungtun Kyaing bisa menceritakan beberapa bagian Alkitab atau Pitaka. Gadis bernama Mahlagi dari Myanmar bisa membaca bahasa Pali dan mengerti artinya pada saat berumur 6 tahun tanpa belajar bahasa Pali dalam kehidupan sekarang. Christian Heineken bisa menceritakan kutipan-kutipan Alkitab pada saat berumur 1 tahun dan bisa menjawab pertanyaan apapun tentang geografi pada saat berumur 3 tahun. Ini tidak bisa dijelaskan oleh teori otak, tetapi bisa dijelaskan dengan indah oleh Abhidhamma. Lebih lanjut, kemampuan melihat makhluk spiritual dan berkomunikasi dengan persepsi di luar indera biasa, dalam kurung Nyonya Piper dan Estelle Roberts, kemampuan mendiagnosa dan menyembuhkan pasien yang beratus-ratus mil jauhnya, dalam kurung Edgar Cayce, kemampuan membaca kehidupan, menjelaskan kondisi kehidupan lampau dan juga kehidupan sekarang, Edgar Cayce,
mata dewa yang bisa melihat semua makhluk hidup di dunia dan juga di 31 alam kehidupan. Kekuatan supranatural melihat makhluk yang meninggal dan juga makhluk yang lahir kembali di 31 alam kehidupan atau Catupapatanyana. Kekuatan supranatural mengetahui semua makhluk hidup dilahirkan di alam yang berbeda menurut perbuatan mereka. Yatha kamu paganyana. Pengetahuan supranatural mengetahui kehidupan yang akan datang dan kejadian yang akan datang. Anagatang sanyana. Kemampuan menciptakan berbagai bentuk dan menunjukkan bermacam kekuatan. Idiwida abinya dan lain sebagainya. Tidak akan bisa dikembangkan oleh otak. Oleh karena itu, pikiran bukanlah otak. Pikiran adalah unsur batin yang bermiliar kali lebih unggul dari otak yang hanya organ materi saja. Pikiran menciptakan semua manusia, semua makhluk hidup, semua bangsa, semua kesusastraan, peradaban, serta nasib dan keberuntungan semua makhluk hidup. Pikiran sesungguhnya unsur batin yang paling kuat yang bisa meninggikan manusia ke tingkat yang paling tinggi. Mereka yang tidak mengerti apa pikiran sesungguhnya seharusnya belajar Abhidhamma dan melakukan meditasi. D. Siapa pencipta sesungguhnya? Jangan mencari masalah untuk mencari pencipta sesungguhnya di seluruh dunia atau di alam-alam dewa. Dengan mata dewanya yang tiada bandingannya, Sang Buddha bisa melihat dengan terperinci semua makhluk hidup di 100.000 sistem dunia dan juga kehidupan di 31 alam. Beliau bisa menembus hingga kebenaran yang paling hakiki, yang membentuk komponen paling hakiki dari batin dan materi. Meskipun beliau bisa melihat tempat luas secara tidak terbatas dan terperinci, beliau tidak melihat Tuhan yang Maha Kuasa atau makhluk Maha Kuasa yang bisa menciptakan dunia dengan semua makhluknya, atau bisa melihat suatu jiwa atau atta, atau unsur kehidupan yang permanen dan abadi, yang membuat jasmani hidup dan aktif. Oleh karena itu, Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menciptakan dunia dan makhluk hidup tidaklah ada. Begitu pula jiwa atau atta atau unsur kehidupan yang dianggap diciptakan olehnya tidaklah ada. Kenyataan satu-satunya yang benar-benar ada di alam semesta hanyalah 3 macam. Kesadaran. Ulangi, hanyalah 3 macam. Kesadaran, faktor-faktor batin, dan materi termasuk energi. Kesadaran dan faktor-faktor batin secara bersama-sama disebut nama, yaitu unsur batin. Dan materi dan energi secara bersama-sama disebut rupa, yaitu unsur materi. Jadi hanya nama dan rupa yang ada di seluruh alam semesta. Unsur batin dan materi tidaklah kekal. Mereka muncul dan padam dengan cepat dan tidak putus-putusnya. Konsekuensinya, semua makhluk hidup dan benda mati tidak kekal. Mereka muncul dan padam dengan cepat, tidak putus-putusnya. Jadi, ketidakkekalan atau anicca adalah karakteristik umum dari semua makhluk hidup dan benda mati. Ilmu pengetahuan membuktikan kenyataan ini dengan pernyataannya bahwa elektron berputar dengan cepat mengelilingi nukleus setiap atom. Dan ikatan elektron di lapisan terluar bergerak dari satu atom ke atom yang lain. Apa yang tidak kekal adalah tidak memuaskan, dan keadaan tersiksa terus-menerus oleh padam atau terurainya unsur mental dan materi yang kita hargai sebagai jasmani dan batin benar-benar membawa pada penderitaan. Jadi, penderitaan atau ketidakpuasan, dukkha,
adalah salah satu karakteristik umum dari semua makhluk hidup. Lebih lanjut, jika kita bisa mengembangkan konsentrasi pikiran yang benar, yaitu tingkat pikiran yang disebut jhana, dengan melatih meditasi ketenangan, pikiran menjadi murni dan sangat kuat, memancarkan sinar yang terang dan sinar yang menembus. Dengan bantuan sinar ini, seseorang bisa menembus jasmaninya dan juga jasmani orang lain untuk mengamati kebenaran paling hakiki tentang muncul dan padam yang cepat dan tidak terputus-putus ini. Oleh karena kebenaran yang paling hakiki, kesadaran, faktor-faktor batin, materi, dan energi tidak berwujud dan tidak berbentuk, maka dengan menggunakan mata batin yang terkonsentrasi dengan sinar yang terang dan menembus itu, seseorang tidak bisa melihat siapapun, baik manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi kenyataannya, tidak ada seseorang atau diri atau jiwa atau ego. Karakteristik tanpa diri atau tanpa jiwa dari semua makhluk hidup disebut anatta atau tanpa diri. Ketiga karakteristik umum semua makhluk hidup dan benda mati yaitu karakteristik ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa diri sangatlah penting karena mereka menggambarkan sifat alam yang sebenarnya dari semua objek indera, termasuk semua makhluk hidup dan alam semesta. Pikiran dibutakan oleh kegelapan batin atau moha, sehingga kita tidak bisa melihat dunia sesungguhnya, yang mana hanya kebenaran paling hakiki yang tidak berwujud dan tidak berbentuk muncul, berlangsung, padam, dan berinteraksi dengan berbagai cara untuk menciptakan gejala fisik mental yang rumit. Dalam dunia yang nyata ini, tidak ada makhluk hidup, tidak ada benda mati, tidak ada orang, dan tidak ada jiwa. Hanya kesadaran, faktor-faktor batin, dan unsur materi paling hakiki yang ada. Manusia dan jiwa tidak benar-benar ada, sehingga kita tidak memerlukan pencipta untuk menciptakan semua ini. Manusia dibutakan oleh kegelapan batin, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang paling hakiki. Mereka hanya melihat konsep atau bentukan mental yang disebut panyati, yang memberikan kesan bahwa makhluk hidup dan benda mati benar-benar ada. Jadi mereka mendalilkan bahwa pencipta yang maha kuasa menciptakan semua benda ini. Penglihatan salah tentang dunia ilusi ini memunculkan kepercayaan salah atau ditthi. Berpikir bahwa makhluk hidup dan diri benar-benar ada. Satu pandangan salah mendasar yang mengganggu manusia berkalpa-kalpa adalah kepercayaan akan adanya diri atau sakkaya ditthi. Menganggap saya atau diri benar-benar ada. Kepercayaan salah ini membuat seseorang menjadi egois, berpusat pada dirinya, sangat serakah, mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Berdasarkan kepercayaan salah yang mendasar ini, banyak pandangan salah lainnya muncul di dunia, menimbulkan banyak masalah yang tidak terhitung. Hal yang paling menakutkan tentang kepercayaan akan diri, kepercayaan akan adanya diri adalah bisa bergandengan dengan karma buruk atau perbuatan berkehendak yang mencampakkan seseorang ke dalam alam sengsara setelah kematian. Menurut ajaran Sang Buddha, untuk menghindari kepercayaan akan adanya diri adalah sangat penting dan sangat mendesak. Begitulah, mengerti sifat alam objek indera dan ketiga karakteristik umum kebenaran yang paling hakiki dan bagian mendasar pembentukan semua makhluk hidup sangatlah penting. Sebenarnya sangat penting mengetahui dengan jelas sifat alam dan properti pikiran yang merupakan kekuatan terbesar yang ada pada manusia.
kita bisa mengetahui bahwa pikiran membentuk nasib dan keberuntungan tiap individu, dan kita bisa mengetahui dari ajaran yang masuk akal dari Sang Buddha bahwa pikiran akan mengkondisikan kehidupan yang akan datang dari tiap individu setelah meninggal melalui properti yang kuat dari pikiran yang disebut karma, seperti yang akan dijelaskan di bab berikutnya. Pikiran sebenarnya pencipta sesungguhnya. Adalah sangat menarik mengetahui bahwa pikiran menciptakan semua makhluk hidup di dunia dan di 31 alam kehidupan melalui karma. Sama menariknya mengetahui bahwa semua ajaran Sang Buddha bisa dibuktikan sendiri oleh tiap individu dengan pengetahuan penembusan langsung yang lebih tepat dari alat-alat ilmu pengetahuan. Jika seseorang bisa mengendalikan hanya satu hal, yaitu pikiran, tidak melakukan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik, maka seseorang akan mencapai kebahagiaan manusia, kebahagiaan dewa, dan kebahagiaan nibbana. Bab 6. Apakah karma? A. Apakah karma? Kama berasal dari bahasa Pali yang artinya tindakan atau perbuatan. Persamaan katanya dalam bahasa Sanskerta adalah karma. Hanya perbuatan yang berkehendak yang bisa disebut karma. Suatu perbuatan tanpa kehendak atau maksud tertentu bukanlah karma. Alasannya adalah bahwa kehendaklah atau cetana yang menyelesaikan suatu perbuatan. Sebagai contoh, ketika kita tanpa sengaja menginjak semut dan kemudian semut-semut itu mati, maka perbuatan ini tidak menimbulkan karma. Jika kita dengan sengaja menginjak semut-semut untuk membunuh mereka dan semut-semut itu kemudian mati, maka karma yang buruk akan terbentuk. Jadi, kita harus memandang karma sebagai tindakan yang disertai kehendak atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Karma bukan juga keberuntungan yang menunjukkan bahwa sesuatu terjadi tanpa suatu sebab. Karma sendiri adalah sebuah sebab, dan karma akan membuahkan hasil yang setimpal. Tidak ada yang terjadi tanpa suatu sebab. Seseorang beruntung atau tidak tergantung dari hasil tindakan yang disertai kehendak yang dilakukan sebelumnya dalam kehidupan sekarang atau yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya. Hanya ketika seseorang memahami dengan benar prinsip karma dan akibat-akibatnya, seseorang akan mempunyai pengertian benar dan pandangan benar. Pandangan benar atau samaditthi mengarahkan pada pikiran benar, perkataan benar, tindakan benar, kehidupan benar, dan moral yang baik. Tidak memperhatikan karma dan akibat-akibatnya, tidak memahaminya dan mengabaikannya menimbulkan pengertian salah dan pandangan salah. Pandangan salah atau micca ditthi mengarahkan pada pikiran salah, perkataan salah, tindakan salah, kehidupan salah, dan karakter yang buruk. Jadi, seseorang yang memahami karma dan akibat-akibatnya, dan orang yang tidak memahaminya, akan sedemikian berbeda, seperti bumi dan langit. Pandangan benar atau samaditthi menyebabkan perbuatan baik yang belum muncul menjadi muncul, melipat gandakan perbuatan baik yang sudah muncul, dan akan mengondisikan kelahiran kembali yang bahagia setelah meninggal. Pandangan benar tidak ada padanannya dalam pengondisian kelahiran kembali yang bahagia di alam yang membahagiakan. Pandangan salah atau micca ditthi menyebabkan perbuatan buruk yang belum muncul menjadi muncul, melipat gandakan perbuatan buruk yang sudah muncul,
dan akan mengondisikan kelahiran kembali yang sengsara setelah mati. Pandangan salah juga tidak ada padanannya dalam pengondisian kelahiran kembali yang sengsara di alam yang menyedihkan. Prinsip karma dan akibat-akibatnya adalah sebuah prinsip yang penting dalam agama Buddha. Seseorang barulah menjadi penganut Buddha sejati ketika dia memahami karma dan akibat-akibatnya, mempercayainya, dan mempunyai pandangan benar. Seseorang harus memahami bagaimana karma muncul dan bagaimana karma bekerja, sehingga dia akan malu dan takut melakukan tindakan tak bermoral dan mau serta dengan senang hati melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baru kemudian dia akan menjadi orang yang benar-benar jujur dengan karakter moral yang baik dan akan mampu menciptakan nasib dan tujuan yang baik untuk dirinya. B. Bagaimana karma muncul? Ada 3 cara melakukan suatu perbuatan yang disebut karma. Dengan perbuatan badan yang disebut kaya kamma, dengan perbuatan ucapan yang disebut waci kamma, dengan perbuatan mental yang disebut mano kamma. Badan, kepala, tangan, dan bibir tidak bisa bergerak sendiri. Mereka ini digerakkan oleh batin melalui kelompok materi yang dihasilkan oleh kesadaran atau cita jarupa. Jadi batinlah yang sesungguhnya melakukan ketiga jenis tindakan itu: perbuatan badan, perbuatan ucapan, dan perbuatan mental. Bagaimana batin menyelesaikan suatu perbuatan? Batin adalah gabungan dari kesadaran atau cita dan faktor-faktor batin atau cetasika. Meskipun kesadaran adalah pemimpin kelompok, kesadaran hanyalah mengetahui objek-objek indera saja. Faktor-faktor batinlah yang mempengaruhi pikiran untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. 3 faktor batin utama yang mempengaruhi pikiran untuk melakukan perbuatan buruk adalah keserakahan, lobha, kemarahan, dosa, dan kegelapan batin, moha. Mereka ini dikenal sebagai akar yang buruk, yaitu akar penyebab semua perbuatan buruk. Keserakahan, lobha, mempunyai sifat mendambakan atau melekat. Keserakahan tidak akan pernah meninggalkan sifat-sifat ini. Setelah mendapatkan sesuatu yang didambakan, dia akan mendambakan hal lain lagi. Seluruh kekayaan di dunia ini tidak dapat memuaskan kemelekatan keserakahan atau lobha. Seseorang berbohong, mencuri, menipu, merampok, dan bahkan membunuh karena menginginkan milik orang lain. Karena sifatnya yang melekat akan kesenangan indera tanpa henti dan tanpa batas. Sifat ini dikenal juga sebagai tanha. Sifat ini merusak dan membakar pikiran dengan keinginan yang tidak terkendali dan kemelekatan akan objek-objek indera. Sehingga sifat ini disebut juga raga. Ketika raga menguasai pikiran seperti raksasa pemakan manusia, pikiran termotivasi untuk melakukan perkosaan, perjinahan, dan pembunuhan. Mengejutkan bagaimana keserakahan bisa mempengaruhi pikiran sedemikian halusnya untuk melakukan tindakan memuaskan nafsu keinginan. Seorang kepala biku terkemuka, Taung Myo Sayadaw, menulis, "Dunia yang dihuni manusia dikuasai oleh keserakahan. Kemarahan, dosa, mempunyai sifat kekerasan, kebencian, dengki atau antipati. Sifat ini adalah elemen yang paling merusak di dunia menurut ajaran Sang Buddha. Terpicu kemarahan, seseorang bisa marah, berang, kasar, dan kejam. Kemarahan mempengaruhi pikiran untuk membenci, mencelakai, menyiksa, atau membunuh orang lain.
Orang bisa membunuh dengan kejam majikannya atau orang yang berderma padanya karena marah pada orang itu atau karena menginginkan uangnya. Kemarahan yang ditekan menyebabkan munculnya kesedihan, penderitaan, kemurungan, keluh kesah, ketidakpuasan, depresi, keputusasaan, dan lain sebagainya. Ketegangan jiwa yang disebabkan oleh stres dan ketegangan adalah juga hasil dari kemarahan yang bisa memunculkan berbagai macam penyakit. Ketika kemarahan muncul di pikiran, dia disertai dengan penderitaan batin. Kegelapan batin, moha, menipu dan membutakan pikiran, sehingga pikiran tidak lagi bisa membedakan antara benar atau salah, baik atau buruk. Kegelapan batin membuat kita mengabaikan sifat sesungguhnya objek indera. Kita tidak tahu lagi bahwa semua makhluk hidup dan benda mati terdiri dari unsur batin atau nama dan unsur materi atau rupa yang muncul dan padam sangat cepat secara terus-menerus, sehingga mereka mempunyai kesamaan karakteristik tidak kekal atau anicca, tidak memuaskan atau dukkha, dan tanpa inti atau anatta. Mereka juga mempunyai karakteristik busuk dan menjijikkan atau asubha. Kita dibutakan oleh kegelapan batin, sehingga kita berpikir bahwa seseorang sangat cantik atau tampan dan menarik. Sang Buddha menyarankan untuk melihat orang secara analitis, yaitu dengan membagi orang itu menjadi rambut, bulu-bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, darah, tulang, usus, air seni, kotoran, dan lain sebagainya. Dan memeriksa masing-masing bagian dengan teliti. Setiap bagian tubuh adalah memuakkan dan menjijikan. Kita dibutakan oleh kegelapan batin, sehingga tidak mengerti sifat sesungguhnya objek indera. Kita berpikir bahwa objek indera adalah kekal atau nicca, menyenangkan dan membahagiakan atau suka, dan berinti atau beraku, atta, dan indah, subha. Oleh karena itu, kita menginginkan objek-objek indera dengan keserakahan atau lobha. Kita juga mengembangkan pandangan salah atau ditthi, berpikir bahwa aku benar-benar ada. Dengan demikian, kita menjadi egois dan ingin menang sendiri dengan sedikit pertimbangan dan simpati kepada orang lain. Keserakahan, kemarahan, dan kegelapan batin adalah kotoran batin atau kilesa yang paling menakutkan, yang mengotori, merendahkan, dan membakar pikiran. Mereka adalah akar penyebab semua tindakan-tindakan jahat, tidak adil, dan kejam di dunia ini. Mereka juga adalah penyebab utama semua penderitaan. Kita akan sangat berbahagia apabila kita bisa menghilangkan mereka ini dari pikiran. Cara praktis untuk menekan munculnya akar jahat di pikiran adalah dengan mengembangkan lawannya yang dikenal sebagai akar perbuatan baik, yaitu ketidakserakahan, alobha, ketidakbencian, adosa, dan kebijaksanaan, amoha. Ketidakserakahan, alobha, adalah lawan langsung dari keserakahan, lobha. Dia mempunyai sifat tidak menginginkan atau tidak melekat. Dia tidak menginginkan milik orang lain dan tidak melekat pada milik orang lain. Jadi, seseorang bisa memberikan uang atau miliknya untuk didanakan. Dia bisa mengorbankan kepentingan dirinya dan membantu orang lain. Dia bisa dengan murah hati memberikan waktu dan uangnya untuk kesejahteraan orang lain. Memberi sedekah berarti menekan keserakahan dan mengembangkan ketidakserakahan, yang merupakan kualitas baik manusia yang sangat indah. Ketidakbencian, adosa, adalah lawan langsung dari kemarahan, dosa. Karakteristiknya adalah tidak kasar, lembut, tidak ada benci,
tidak antipati, tidak kejam, memaafkan, dan cinta kasih. Ini membuat seseorang tidak marah, bahkan ketika ia dihina atau dicelakai oleh orang lain, dan siap memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah sangat indah, berkualitas positif seperti pepatah, "Memaafkan adalah sangat agung." Cinta kasih juga sangat indah, berkualitas baik, mengharapkan semua makhluk hidup bahagia dan bebas dari bahaya, sungguh membuat seseorang rupawan. Untuk mengembangkan ketidakbencian atau cinta kasih, kita memegang moralitas yang baik dan memancarkan cinta kasih. Kebijaksanaan atau amoha atau panya adalah lawan langsung kegelapan batin atau moha. Dia bisa membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk. Dia memahami dengan mendalam sifat sesungguhnya dari objek indera, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, tanpa inti, dan menjijikan. Dia bisa menyingkirkan kegelapan atau kebutaan yang disebabkan oleh kegelapan batin. Jadi, dia dikenal juga sebagai winja atau kebijaksanaan. Sementara kegelapan batin disebut awidya. Kebijaksanaan adalah kekuatan batin yang paling hebat. Untuk mengembangkannya, kita harus mempunyai pengetahuan duniawi dan pengetahuan adi duniawi dengan mendengarkan dhamma, mempelajari dhamma, mendiskusikan dhamma dengan orang-orang yang terpelajar, dan melakukan meditasi. Kalau kita sudah bisa mengembangkan kebijaksanaan tertinggi yang disebut jalan kebijaksanaan berangkap 4 dengan meditasi pandangan terang, kita akan bisa menghilangkan semua kotoran batin dari pikiran kita dan akan segera bisa menikmati rasa bahagia yang tiada bandingannya dari kedamaian abadi dan kebahagiaan abadi atau nibbana. Jadi, faktor-faktor batin adalah sangat kuat. Mereka bisa dengan lembut mempengaruhi pikiran untuk melakukan berbagai perbuatan. Faktor-faktor batin yang buruk, tak bermoral, merendahkan pikiran, dan mempengaruhi pikiran menjadi picik dan melakukan berbagai tindakan jahat. Sebaliknya, faktor-faktor batin yang baik dan indah membuat pikiran menjadi agung dan mempengaruhi pikiran melakukan berbagai perbuatan baik. Demikianlah saya akhiri part 7. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan masih di bagian apakah karma, yaitu dengan subtopik mengenai bagaimana karma muncul dari perbuatan dengan pikiran. Terima kasih. Kalena dhamma ssavanang etammang kalamuttamaṃ